Hari semakin gelap. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Sudah hampir 8 jam kami berjalan. Entah waktu yang terasa bergulir begitu cepat, atau langkah kami yang melambat. Yang bilang Gunung Gede Via Putri buat pemula. Bohong, jangan percaya konten TikTok. Gak ada buat pemula sih. Gak ada. Jadi siapin fisik, mental, sama duit. Jadi kalau ketika capek bisa nyewa porter di sini. Benar. Naik ke atas. Sampai atas lagi, aduh. Dia ada salak. Oh, salak ya? Oh dia? Saya Gede Pangrango, udah itu aja. Gede Pangrango. Pangrango lebih sulit ya jalurnya ya? Lumayan. Bisa. Sini. Jadi guys, mereka karena jadian tanggal 12, jadi naik lagi bareng di tanggal 12. Jadi anniversary. Wah. Jalan masih jauh ke sana. Mie goreng, mie kuah. Muah. Tahu dong. Gunung Gede jadi sebuah tantangan bagi para pendaki. Dan tantangan membuat kita tumbuh. Apa? Jalur yang panjang, tanjakan yang curam, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi, apa yang membuat perjalanan ini begitu berharga? Yuk kita lanjut. Satu, jangan percaya sama orang yang bilang kalau Gunung Gede buat pemula. Karena nyatanya menurut aku ini grade 3 atau menengah. Terus, 2, jangan percaya sama orang yang bilang Putri landai. Lihat, dari awal dikasih bonusnya cuma dikit sampai pos 2. Dari pos 2 ke pos 3, menurut aku udah nanjak. Dari pos 3, ini belum nyampe pos 4. Kita berangkat dari jam 9 gak sih? 9. Iya. Udah lebih dari 5 jam coy. Landai kan? Landai. Ini adalah orang-orang yang gak bisa dipercaya kalau bilang landai. Gede atau Burangrang? Pilih Gede sih. Burangrang lebih parah. Jalurnya itu sama aja Wan, menurut bukan sama aja, apa ya? Karakternya hampir sama. Cuman bedanya kalau Gede banyak hal yang kita bisa lihat. Tapi setiap gunung teh punya kecantikan beda-beda. Ya, punya keunikannya masing-masing. Cuman aku pengen menikmati keindahan. Sini, aku Gede. tahu keunikan di Gunung Gede. Apa? Iwan gak pakai carrier. Penasaran banget sama keindahan surga nanti. Nah. Jadi saksikan ya video kita di Madi Traveling. Iya. Saya mie goreng, mie kuah. Iya bener, itu nanti ada kan? Iya, itu nanti ada di satu-satuin. Mantap nih. Ntar bikin video yang epicnya di sana. Mumpung. Harusnya aku bawa Dino ya. Iya ya, harusnya biar rame. Kalian berdua yang pakai Dino. Kita yang nabe. Tapi kita mau bikin video klip lagunya Wawan. Kita coba dengan lagunya Wawan kita bikin reels kali ya. Jadi si Wawan ini punya lagu bersama temannya. Itu Apa lagu apa? Rasa sayang. Tapi kayaknya besok pagi kita mau pulang. Iya. Soalnya ini sepertinya bakal gelap mau kelihatan. ini kata-katanya dulu Pak Welby. Kata-kata. Mie goreng, mie kuah. Ini. Kata-kata Pak Ahmad, kata-kata. Coba ini ada kata-katanya enggak? Kata-kata. Enggak tahu lah. Tanpa kata-kata. Gak bisa dadakan. Pusing mau beli truk. Oh, kata-katanya gini Wan. Apapun makanannya, minumnya Apa? teh botol lah. Enggak ada kita. Ya Allah, begini banget jalurnya. Kita bawa air putih doang ya? Enggak bawa seduh-seduhan.
Aku bawa teh tarik ada Oke. sama kopinya tapi udah ditabur-tabur. Iya bener juga. Gak apa-apa di warung aja. Warung lah, Si baiklah ya. Bocil. Aku teh tadi niatnya kalau misalkan dia kenal sama orang-orang di atas bisa nggak minta diskon, kata dia. Baik, dia murah hati banget. Dia bilang katanya kita harus membantu warga lokal ya. Ya sih, tapi jasanya Ya, jasanya seperti para pahlawan. kalaupun terjadi sesuatu di atas kan kita pasti minta tolong juga mereka. Betul. Dengan adanya warung juga kan kita bisa jadiin tempat warung itu shelter. Ditambah lagi di tim kita ada donatur buat warga lokal. Siapa tuh? Iwan. Oh iya, dia banyak uang nih. Iwan The Russell. Cinta tas. Naik. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Tadi ada ibu-ibu sama bapak-bapak ngelewatin ke aku. Dia sangka aku sunset gara-gara ininya nyala. Oh, yang Cina. Iya, yang Cina. Saya udah buru-buru ke bawah dikirain ada sunset, katanya gitu, taunya jaket mbaknya katanya gitu. Berarti nyala banget ya guys. Ya Allah. Nyala banget. Semenyala itu. Dari kejauhan. Kan kamu pas pacaran sama aku cinta Persija kan? Jangan gitulah. Kita kan orang Bandung ya, Wan. Iya. Kita orang Bandung. biru ya. Iya. Meskipun kamu tahu nggak, meskipun jaket ini oranye tapi dalamnya warnanya apa? Oh jadi ini Persija. Wah. Maaf Aduh. ya Bandung saya. Lihat bentrok banget. Dia pakainya warnanya biru. Ini kan Persija. Kan oren-oren lagi sama belakangnya. Gini ya, buat teman-teman yang mau ke Gede, terus dalam kondisi hujan, untuk saran dan masukan ketika naik dan turun itu kita pilih jalur yang emang agak beda. Pertama kita naik jalur yang emang agak lebih cepat, itu yang emang berakar. Kenapa pakai yang jalur berakar? Takutnya dalam kondisi hujan, kalau kita jalur yang sebelah sana, itu untuk jalur turun itu nggak terlalu terjal dan nggak terlalu sakit ke kaki lah. Kalau yang jalur naik itu kita lebih cepat, estimasi naik nggak terlalu melipir jauh. Terus di sini ada yang harus di-highlight ya, yang di-note sama teman-teman. Jalur tengah itu nggak boleh kita dipakai untuk mendaki atau naik atau turun ya. Kenapa? Kalau misalnya untuk jalur tengah, ketika kondisi hujan itu bahaya. Kenapa bahaya? Ini jalur air. Air dari Surya Kencana itu bisa turun lewatin jalur yang tengah. Walaupun emang banyak ketika rame atau weekend, terutama weekend di Gede itu rame, pasti orang-orang memilih jalur yang kosong. Walaupun terlihat emang gak terjal, tapi dia itu bahaya kalau untuk air ya. Betul. Itu air bisa nyampe tinggi di batang pohon itu 1 meter. Menurut kita itu hujannya kecil, tapi air di atas itu kita nggak tahu. Surken itu luas dan emang alirannya dalam satu jalur. Itu bisa nampung air lebih banyak debitnya, turun ke arah jalur trek pendakian, bisa bener-bener jadi bahaya buat kita. Jadi itu harus berhati-hati. Sebelumnya teman-teman saya yang udah naik ke sini pengalaman itu 5 orang sampai hipo karena keadaan dan gak bisa turun karena air dari Surya Kencana itu benar-benar debit airnya gede, benar-benar besar lah. Itu bahaya juga buat nyawa kita gitu. Jadi kita harus lebih berhati-hati juga. Mau hujan, mau panas juga kita harus berhati-hati dengan cuaca yang benar-benar di Surken itu dingin banget. Sampai bisa sampai titik beku ya. Kalau emang ada yang menantikan buat ke Surken pengen dapat beku, itu di musim panas, tapi kalian harus benar-benar prepare. Karena kalau menurut saya ya, dibandingkan dengan area Wonosobo dan Gede, mungkin Gede lebih dingin dari sana. Apalagi di titik beku ketika dia musim panas. Itu yang harus di highlight juga. Jadi kalian yang ke Gede itu harus safety ya, harus hati-hati. Oke, makasih ya teman-teman. Ini pohon tumbang. Pohonnya tumbang banyak banget, dan emang teman-teman yang kesini harus hati-hati juga sih, karena selain apa yang tadi Wawan udah bilang, menurut aku kalau misalnya aku pemula banget ke Gede ya, jadi aku baru pertama kali ke Gede, jalurnya kayaknya kalau via Putri ini untuk orang yang baru pertama kali dan belum ada yang pengalaman untuk naik, kayaknya sedikit membingungkan nih, karena banyak percabangan dari air yang tadi ya. Iya, karena perubahan jalur dari Iya, banyak perubahan jalur air tuh. Jadi ya guys, hati-hati banget. Minimal kalau misalkan mau bener-bener naik via Putri, menurut aku bawa orang yang udah pernah pengalaman atau yang udah tahu jalur sih, amannya begitu.
Kenapa alasannya di sini itu nggak boleh sampai naik sendirian. Kecuali yang udah berkali-kali ke sini. Dan minimal harus 3 orang ya, Wan? Iya. Terima kasih ya udah ngebawain barang kita. Nuhun. Sami-sami. Gimana? Siap. Ini soalnya kelihatan banget nih kayak jalur yang air sama jalur yang bukan air. Ada kayak gini. Ya. Iya. Kayak batu-batunya yang lebih menonjol itu pasti jalur air. Ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang kayak aku ya. Menganggapnya ya karena aku dulu wajar lah, aku belum pernah ke sini, apalagi via Putri atau via Cibodas pun belum pernah. Dan aku berpikirnya, oh banyak yang bilang via Cibodas itu banyak landainya tapi panjang banget. Nah makanya aku pilihlah via Putri. Ternyata via Cibodas itu lebih jelas ya, untuk jalurnya udah terlihat lebih jelas. Cuman kalau via Putri emang mungkin kalau jarak ukurnya lebih cepat, tapi lebih cepatnya juga dengan kondisi yang memang seperti ini gitu. Udah nanjak, full nanjak, terus banyak percabangan dan banyak jalur-jalur baru karena air. Masih aman Kami tidak menyangka bahwa perjalanan ini akan menjadi lebih sulit dari yang kami bayangkan. Perjalanan yang seharusnya selesai sebelum matahari terbenam malah melambat karena jalur yang begitu sulit. Malam mulai jatuh dan kami masih belum mencapai tujuan. 2 di antara teman kami mengalami cedera punggung. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang membuat kami khawatir. Ada satu teman yang melihat sosok putih tersenyum memperhatikan dari jauh di dekat simpang Maleber. Dan itu membuatnya jalan terbirit-birit tanpa atur speed. Tapi yang kami takutkan sebenarnya adalah hewan buas yang mungkin ada di sekitar kami. Kami tidak tahu apa yang ada di balik kegelapan malam. Di mana? Kami terus berjalan meski hati berdebar. Dengan harapan bahwa perjalanan ini akan berakhir dengan baik. Nanti warung kedua pos 5 langsung ke Yeay, semangat. kita nggak sabar banget sih ya, Dika. Tadi Kak, semangat ya, ayo semangat. Semangat. Siapa? Lupa lagi namanya. Ahmad. Semangka aja. Ini semangka nih. Oke, kita lanjut lagi ya, Temil. Iya. Semangat. Baru di pos 4. 5. Sekarang kita lagi di pos 4 nih. Kalau istirahat dulu sebentar. Setelah itu mudah-mudahan nggak terlalu lama lah kita nyampe ke biar cepat diriin tenda, masak-masak dan menghangatkan diri. Oke. Sudah hampir 14 jam perjalanan dan kami masih belum menemukan pos 5. Ini nih yang harus semangatin terus nih. Rasa lelah mulai mengintai teman-teman dan aku tidak ingin memaksakan mereka untuk lanjut berjalan. Aku berbagi keresahan dengan Wawan, leader tim kami, untuk mendirikan tenda di tempat datar jika dalam 25 menit masih belum menemukan jalan. Sejenak kami menengadah ke langit, memanjatkan doa, kemudian memutuskan untuk membelah tim. Wawan dan Welby mencari jalur sementara aku menjaga tim sisanya. Kemudian peluit Wawan memecah kesunyian, tanda bahwa dia menemukan jalan hanya 15 menit dari tempat kami. Harapan kembali bersemi. Dan tibalah kami di alun-alun Surya Kencana Timur. Yang spatula yang ini. Matahari mulai bersinar. Bersyukur kami mendapat suhu yang tidak terlalu dingin. Dengan jarak tempuh dan drama semalam, awalnya aku memutuskan untuk tidak summit untuk memulihkan energi. Ketika menatap ke puncak, rasanya isi hati dan pikiran beradu antara naik ataupun tidak. Tapi dengan kondisi tubuh yang merasa mampu, semangat kembali menyala. Dengan jarak tempuh 45 menit, berdua dengan Welby, kami sepakat memulai perjalanan menuju puncak.
Dua teman kami sudah mencapai puncak di awal, sementara dua lainnya memilih untuk santai saja di tenda untuk menikmati surya kencana. Pemandangan surya kencana di pagi hari. Wan, Mantap pokoknya. sayang. Iya. Wow. Iwan. Wah, bagus banget. Mau mana? Nikmat. Jadi kita mau muncak tapi berdua. Kan yang lain stay di tenda aja. Kaget baru bangun. Langsung disuruh summit. Udah dekat. Puncak kita. Ya. Rame. Tapi ngantri kayak ngantri bansos nangis, Mas. Di bawah tadi udah hampir mau nyerah. Soalnya itu 12 jam anjir. Isak tangis harum menyelimuti seluruh hati. Tanpa disangka, air mata jatuh begitu saja. Wajar saja terbayang rasa lelah akan perjalanan, keputusan-keputusan yang tidak mudah, bahkan pesimis tidak akan sampai ke puncak. Ada rasa bangga yang tidak tergantikan. Air mata ini bukan hanya tanda kelemahan sebagai seorang manusia, tapi juga simbol kekuatan dan ketabahan. Di sini, kami telah belajar melewati batas diri kami sendiri, dan akhirnya kami mampu mencapai puncak yang telah lama dinanti. Ya, naik doang bentar tapi gak akan lama sih. Motor doang tuh. Belum ditempatin kasih lagi masuk dulu sih. Gimana Tika nih? Cus lu. Padahal semalam banyak banget drama. Iya. Selamat ya. Ke situ. Soalnya kita drama banget tadi semalam kan. Terharu banget anjir sampai. Puncak banget. Alhamdulillah. Tadi mah sempat kabut, ketutup. Terus sekarang udah cerah lagi. Ada apa orang? Tadi kan ada yang tahu Dewi. Gimana? Yeay, akhirnya kita sampai puncak meskipun misah dulu. Jadi Tika duluan sama Ahmad. Aku nyusul sama Weldy. Tadinya nggak akan naik, tapi alhamdulillah pas naik. Tadi sempat kelihatan. Alhamdulillah cerah guys. Padahal semalam kita gimana Tik? Sangat wow, mantap. Banyak dramanya. Sumpah hampir semua orang dapat drama. Hai, welcome kembali Mari Traveling. Akhirnya kita udah sampai di puncak Gunung Gede di 2000 berapa ya MDPL? 958. 958. Gila sih. Berarti kamu kedua kalinya. Eki yang pertama kemarin diajak ke Upasil. Oh Putri, Gunung Putri. Sekarang langsung ke Gunung Gede. Alhamdulillah. Tapi sedih gak sih? Terharu banget ya. Akhirnya sampai. Aku pun terharu banget gitu. Karena banyak drama dan wah, perjalanannya mantap banget, luar biasa sekali. Dari kemarin perjalanan hampir 12 jam. Tadinya kita nggak akan puncak sih, tapi ternyata dengan semangat satu sama lain akhirnya alhamdulillah bisa sampai sini. Satu pencapaian yang luar biasa patut dibanggain buat
diri kita masing-masing gitu. Banyak pelajaran yang bisa diambil juga. So, ikutin terus perjalanan kita selanjutnya di Maling Mari Traveling. Cuma sayang banget, banyak banget sampahnya. Sekarang kita mau menuju ke camping. Udah. Rencananya kita mau turun sebelum jam 12, jadi biar nggak kemalaman di jalan karena kita turunnya tetap lewat ini lagi. Yuk. Pesan-pesan buat kalian yang katanya pecinta alam, terus mau membaur dengan alam, suka naik gunung walaupun 1 atau 2 kali, tapi mohon banget jaga lingkungannya. Masa kita harus ngandelin orang dari pusat gunung gedenya untuk bersih-bersih sih? Bener nggak sih? Iya, apa susahnya sih cuman bawa plastik yang kalian bawa turun lagi ke bawah gitu. Tinggal sediain kresek bawa lagi ke bawah gitu. Apa susahnya? Emang seberat itu bawa plastik, sampah bekas ciki, bekas apa segala macam. Jujur marah banget gitu ya saat ngeliat ini. Cuman kita juga kesini nggak bisa bawa semua sampahnya gitu karena plastik sampah kita juga terbatas. Ya kita bakal usahain sampah yang bisa kita bawa, terutama yang punya pribadi kita sendiri gitu. Iya, jadi Surya Tapi sedih nggak sih kayak sedih yang Surya Kencana yang tadinya secantik ini jadi kayak apa ya? kayak pasar. Jadi kayak bekas pasar malam gitu yang sampahnya berantakan gitu. Dan ini Itu dari atas sampai bawah plastik semua kalian. ditambah ini plastik sampai sampah plastik yang susah dibaur ulang. Jadi mohon banget buat kalian lebih aware ke kebersihan lingkungan segala macam. Ya, aku nggak nyalahin pendaki FOMO apa pendaki yang lama juga mungkin bisa terjadi kayak gini. Cuman maksudnya kalau misalkan sekiranya mau buang sampah di gunung, nggak usah naik gunung, nggak usah. Betul. Nggak usah. Ini lu nongkrong aja di rumah, diem anteng-anteng. Nggak usah ikut-ikutan mau naik gunung kalau misalkan sampah aja masih belum bisa gitu, sampah sendiri aja nggak bisa dibawa gitu. Nah, makanya Jangan ngandelin di gunung disediain tempat sampah lah apa segala macam. betul. Jadi buat kalian kalau dikata sama orang luar negeri atau orang mana dikata SDM yang rendah, emang SDM kita masih rendah, jauh dari kata maju sebenarnya. Mulai dari hal dasar buang sampahnya sulit banget kayaknya. Nih deh, lihat, maaf ya. Sepanjang jalan itu dan itu putih-putih, lihat, itu tumpukan sampah semua. Ini ada yang buang pembalut lagi, sayang. Parah. Dongo. Ini namanya banyak bocah banget. dongo. Jangankan di Sur kan sepanjang jalan dari aku via Putri kemarin dari bawah sampai ke atas pun sampah plastik masih ada di pinggir-pinggiran. Apa susahnya sih dimasukin lagi ini ke kantong kalau kalian pakai vest atau ke carrier kalian toh nggak berat. Ini nih. Ini Buat dibawa pulang lagi. kalau ini aku nggak tahu ya ini. Ya, Gimana perjalanannya? Nangis. aku nangis Alhamdulillah. karena ini Wan kayak terharu banget. Kita kan malam bener-bener banyak drama, jadi tadi pas sebelum sampai puncak aku sampai gitu. Gak apa-apa. Bagus ya. Bagus tapi gini banget, Man. Gini banget ya. Tapi nggak 45 menit sih bagi kita, kayaknya sejam. 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 Banyak yang Tadi bohong. informasi kan dia turun katanya baru nyampe katanya. Iya berarti sejam. Cuman foto-foto doang balik lagi, tapi turunnya cepet ya. Pasti kalau turun. Ya mungkin pihak sini juga ada berkewajiban untuk membersihkan, tapi kita nggak bisa ngandelin juga karena ya pendakinya juga kalau mau jadi pendaki jangan mau nyampah gitu. Kesadaran pendaki juga buat kita yang mendaki lah ya. Apapun yang kita bawa dari bawah diusahakan kita bawa turun lagi. Ya, jangan diusahakan sih, wajib. Ya. Ibu Atika sedang apa? Lagi beres-beres. Mana Bapak Ahmad Sahroni ngambil air.
kita berantakan banget ya kak. Sebesar ini. Tadi angin gede bener-bener wah langsung. Ada pesan-pesan buat kalian semua. Kalau mau jadi pendaki, jangan buang sampah sembarangan. Dan kalau mau nyampah, jangan di gunung. Bawa turun sampahmu kembali. Salam lestari. Jalan pulang dengan trek yang terjal sepertinya tidak memungkinkan Welby untuk menggendong beban keril terlalu lama. Akhirnya aku memutuskan sewa porter untuk membawa barang yang sudah tidak diperlukan. Ini semua untuk meminimalisir kelelahan dan mempersingkat waktu tempuh. Jadi aku hanya membawa satu keril yang digendong bergantian dengan Welby untuk memudahkan perjalanan. Feel free di Surken. Hai, welcome to Maling Mari Traveling. Selesai sudah perjalanan kita ke Gunung Gede via Putri. Tadi di atas Pangrangonya juga kelihatan, tapi kayak ketutup lagi sama awan. Nah sekarang untuk cuacanya nggak bisa diprediksi. Alhamdulillah kemarin dikasih cuaca cerah sekali ya, tapi hari ini awannya bener-bener tebel. Tetap dikasih cerah sampai bawah karena kita benar-benar berdoa dan memohon sama Allah supaya dikasih perlindungan dan selalu dicerahkan cuacanya. Dan sekarang kita lagi menuju ke Surken timur ya dari barat, dan mulu lihat pemandangannya indah banget. Menyala abangku. Belum dekat. Nah, jadi sekarang kita mau pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa untuk tetap berdoa semoga kita semua sampai tujuan. Amin. Amin. Alhamdulillah pisan iya mah. Sujud syukur semuanya. Alhamdulillah. Kata-kata hari ini. Mie goreng, mie kuah. Muah. Semangat. Udah. Ngopi. Ya Putri, mantap. Bawa turun sampahmu kembali. Aku bisikin deh. Maling, mari traveling. Beli. Aku yang bawa, udah yang bawa. Balik. Senang rasanya mendapat cuaca yang baik di Gunung Gede. Jujur saja, aku akan merindukan gunung ini dengan kecantikan Surya Kencananya baik di pagi, sore, atau malam hari. Lain kali apabila kalian berkesempatan ke sini, tolong bawa turun sampahmu kembali ya. Jangan buang sampah sembarangan, bawa turun kembali sampahmu. Gini ya. Udah aku video dari tadi. Di video. Tapi aku udah bahas banget tahu. Apa? Iya, maksudnya kayak makanan nih bawa nugget apa sosis dari bawah ke atas atau kue kayak atau apa berat kan? Tapi kenapa pas pulangnya sampahnya dong yang gak seberat itu gitu, gampang banget sampah, kenapa nggak dibawa ke bawah? Betul sih. Gak berkilo-kilo juga. Mereka itu sanggup membawa isian ke atas, yang harus juga bawa bekasnya ke bawah. Betul nggak? Kaku banget. Ya bapak-bapak. Ikan ibu kering luan. Bu jadi porter ya Bu? Motor mas, dadakan. Sehari berapa Bu? Sehari
sehari saya kalau sama dia nggak dibayar murah sih, dibayarnya mahal. Udah kasih muah gitu ya. Mie goreng muah lagi. Apa patunnya apa kontennya? Mie goreng mie kuah muah katanya gitu. Enggak, kata Iwan Indomie goreng. Mie kuah katanya. Emang ada Indomie goreng? Enggak ada Indomie. Oh dia kan nyebut merek Wan. Nggak apa-apa. Jadi porter sehari. Porter sehari. Tadi beli mie. Hai, welcome to Maling, mari traveling. Woo. Sekarang kita sudah menuju ke pos 3 turun. Kita sekarang udah turun dari Gunung Gede via Putri. Tapi bedanya kita nggak lewat jalur yang sama yang jalur sebelumnya. Jadi kalau jalur yang sebelumnya itu lebih ke batu-batuan dan turunannya agak sedikit kayak terjal. Sekarang kita melipir ke sebelah kirinya kalau dari atas gitu. Jadi lebih ke hutan-hutan tropis, cantik banget, estetik banget. Iya, takut jalannya. Welby lagi kakinya lagi cenet-cenet. Kita semangat. Dan si Wawan lagi seneng moto-motoin alam yang estetik ini. Pulangnya ternyata kita cuma berempat saja karena yang berdua katanya mau duluan. Benar saja, Welby mengalami cedera lutut hingga perjalanan sedikit melambat. Kami berjalan pulang cukup panjang hingga hari mulai gelap. Namun kami bersyukur tiba di base camp pada pukul 8 malam dengan selamat. Banyak hal-hal baik yang aku petik dari perjalanan Jadi kali jalur ini. pos 2. Terima kasih sudah menonton dan mendaki online bersamaku ya. Jangan lupa subscribe dan nantikan perjalanan kami selanjutnya. See you on the next trip.